Halo semuanya. Oke ya, kita mau bahas sesuatu nih, yaitu mana lebih penting. Mana lebih penting? Ya, tapi aku mau buat bahasanya kayak gini. Mana yang harus lebih dulu kita perbaiki? Moral, apakah cara berpikir? Oke ya, kita sering melihat orang menegur kayak kelakuan gitu. Jangan kayak gitu, nggak boleh gitu. Sedangkan dia nggak menjelaskan kenapa itu nggak boleh gitu. Jangan kayak gitu, pantang. Ada nggak bahasa pantang di kalian? Ada kan? Pantang, nggak boleh gitu ya. Ya kenapa gitu, jelaskan gitu. Aku mau bahas sejarah Islam gitu, sejarah Islam. Maksudnya yang aku tahu ya, aku nggak yang baca-baca buku kali. Aku lebih senang mendengar kayak ya dalam proses belajarku. Makanya aku sering dengar podcast dan sebagainya. Jadi sejarah Islam itu, Islam turun dengan istilah nabinya Nabi Muhammad SAW ya kan. Itu tujuannya memperbaiki akhlak. Aku nggak tahu arti sebenarnya dari akhlak, tapi dalam pikiranku yang diperbaiki itu adalah pada masa itu, kalau yang ku tahu itu adalah masa jahiliyah, di mana orang itu cara berpikirnya rancu gitu. Cara berpikirnya tuh nggak jelas gitu. Jadi Islam turun untuk memperbaiki pikiran. Nah, untuk memperbaiki pikiran. Zaman jahiliyah itu di mana tindakan orang selain cara berpikirnya salah, tindakannya pun entah gimana gitu ya. Istilahnya kalau dalam Islam ya perzinahan dan apa yang semua hal buruk terjadi di masa itu kan. Dan Islam turun ke muka bumi untuk memperbaiki pikiran. Karena ini jadi pertanyaan, kenapa nggak perbaiki moralnya? Kenapa pikiran? Karena ini kesimpulan dari aku. Kalian boleh bilang oh enggak tuh gitu, nggak apa-apa gitu. Aku nggak anti kritik kok, nggak juga. Aku pun senang berdiskusi gitu. Kita kan bisa diskusikan ini. Nanti kan kalau aku nggak setuju pun nggak apa-apa ya kan. Kan kita bisa saling berdebat ya kan. Jadi Islam turun perbaiki pikiran. Yang artinya pikiran itu harus lebih dulu diperbaiki. Karena moral atau kelakuan itu output dari pikiran yang baik. Cara berpikir yang lurus gitu. Kalau cara berpikirnya udah salah, outputnya buruk gitu, salah gitu. Contoh dikasih tahu. Contoh kita bilang kan, nggak boleh mencuri, pantang atau berdosa. Ya jelaskan kenapa itu berdosa, kan itu yang ingin kita tahu kan. Yang itu yang jalan pikiran yang harus mau kita dengar, bukan doktrin gitu, bukan hanya sekedar ditanamkan, ditancapkan gitu sebagai sebuah stigma. Kita mau logikanya. Itu tentu akan dijelaskan oleh mereka yang paham berlogika. Ya karena kalau kau mencuri, itu yang pertama bukan barangmu kan gitu. Yang kedua, bisa jadi orang itu sangat butuh terhadap barang tersebut dan merugikan dia. Dan yang ketiga itu bukan hasil jerih payahmu gitu. Dan mungkin banyak penjelasan-penjelasan lainnya yang intinya akan bisa memuaskan pikiran kita untuk ternyata mencuri itu nggak boleh karena begini gitu. Jadi itu yang kita butuhkan. Nggak hanya sekedar mencuri itu salah, ya salahnya di mana gitu. Kan kita perlu tahu itu gitu. Kayak aku selalu gini, ketika aku membuat kesimpulan akan sesuatu, aku selalu mempertanyakan ulang. Jadi gimana mereka yang kita sebut orang-orang yang berpendidikan yang lagi menduduki
jabatan di pemerintahan kita mereka korupsi, apakah mereka jalan pikirannya nggak baik-baik, nggak lurus? Bisa jadi, karena kalau jalan pikirannya lurus, dia akan tahu ketika dia korupsi ini hanya untuk keuntungan dia semata, keuntungan sementara, tapi ini akan merugikan masyarakat Indonesia yang begitu banyak. Ini efeknya akan jangka panjang, merugikan negara, dan generasi-generasi selanjutnya harus menyelesaikan permasalahan ini. Kalau jalan pikirannya lurus kayak gitu, outputnya pun bagus gitu. Ya kalaupun dia kayak melihat orang lain, dia korupsi, ya korupsi juga lah, itu kan jalan pikirannya udah salah. Kenapa rupanya kalau dia korupsi kok kan nggak harus korupsi gitu kan, gitu itu yang mau diperbaiki. Ya itu urusan dia gitu, kenapa kok harus ngikuti dia, ya kan? Itu bukan tren gitu yang harus diikuti gitu. Atau sekedar pengen, aku pengen beli Mercy lah, tapi kok dengan gajiku nggak cukup, ya akhirnya korupsi. Ya salah, kerjalah, carilah usaha gitu. Itu yang harusnya kita perdebatkan, kayak caranya tuh nggak gitu. Kita bisa caranya nggak gitu, ya usaha gitu kan. Kau punya waktu yang lain, kayak kau kerja dari jam 9 sampai jam 5, di luar itu kan kau bisa kayak buka outlet telur gulung kayak kan, atau jus, serah lah, yang penting nambah penghasilan. Karena ya tapi lama ya, memang nggak ada yang cepat di dunia ini gitu. Kita aja bertumbuh dari detik ke detik. Bayangkan kita bertumbuh sampai kayak aku udah 23 gitu. Itu terasa cepat, tapi sebetulnya itu lama gitu. Bayangkan dari detik ke detik aku bertumbuh kayak gini, detik per detik. Berproses, mana ada yang langsung gitu. Ya kita kembali ke topik ya kan. Kebanyakan moral yang salah tuh, atau kelakuan yang salah, karena cara berpikirnya salah, nggak lurus. Jadi kesimpulan dari aku bahwa mana yang harus lebih dulu diperbaiki, jalan berpikir kita atau moral jalan berpikir, cara kita berpikir. Ini cerita, aku pernah kayak kerja di toko gitu kan. Ya aku punya beberapa kali, dan bahkan sering kesempatan kayak uang itu bisa aja aku selipin, bonnya tuh aku ganti-ganti bisa. Tapi aku milih untuk enggak, karena aku nggak nyaman gitu. Aku nggak mau dalam bekerja nggak nyaman, mesti khawatir. Ya aku lebih milih nyaman gitu. Nah jadi itu mungkin dari segi rasa kan, tapi kupikir kalau, dan itu tadi yang pertama aku berpikir aku nggak nyaman, yang kedua aku nggak mau kalau ketahuan akhirnya kayak di penjara, kan nggak enak gitu kan. Jadi atas pemikiran itu aku milih untuk enggak melakukan, dimana kesempatannya ada gitu. Jadi dari apa yang ku alami mungkin berbeda sama yang orang alami, tapi ku yakin sama gitu dalam konteksnya gitu. Kayak mereka mungkin punya kesempatan, ya pilihannya mau mengambil atau enggak kesempatan itu. Karena kita sering bahas bahwa kita harus ngambil kesempatan setiap ada kesempatan, tapi kita harus tahu bahwa kesempatan itu pun harus kita lihat apakah itu kesempatan yang baik atau yang buruk gitu. Karena yang harus kita ambil tuh kesempatan yang baik aja. Kayak contoh, ada teman yang memang ngajak kita kerja sama bisnis, itu kesempatan yang baik gitu. Coba dulu gitu. Ya ada risiko rugi, ada gitu. Kalau kita tahu kualitas teman kita ini bagus, udah coba dulu gitu. Kenapa enggak? Why not gitu. Ya dan kalau kita nggak di situ, ya udah intinya ambil kesempatan, kayak kesempatan karir gitu, ambil gitu, kesempatan kerjaan ambil. Tapi kalau kesempatan untuk mencuri, ya
kalau diambil ya tentu itu tadi ada resiko. Sanggup nggak dengan resiko? Siap nggak? Kalau siap silakan, tapi ya gue yakin ya kalau siap untuk nggak tenang gitu kan, itu kayak gak enak kali. Udah hidup kita sementara tapi harus khawatir akan di penjara, khawatir akan setiap jumpa orang. Kan kita pengen keluar rumah tuh misalnya cuman pakai apa, boxer gitu kan, nggak pakai baju, ngopi di depan gitu, ngerokok ya kan, hidup santai. Jadi tiap jumpa orang gitu tanpa harus kayak wih khawatir nih jumpa orang, khawatir, asik gitu. Tapi kalau milih hidup kayak gitu pun tak apa-apa. Jadi itu sampai di situ dulu. Intinya moral atau cara berpikir yang harus diperbaiki menurutku cara berpikir dulu, karena Islam aja dari awal turun untuk memperbaiki akhlak gitu, cara berpikir. Masa itu masa jahiliyah, masa kebodohan gitu. Jadi bodoh karena cara berpikir ya buruk, menghasilkan output yang buruk. Itu dia. Oke, sampai di sini dulu. Dah.